Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin sallallahu alaihi wa ala alihi tayyibin wa azwaji tahirati ummahatil mu'minin wa ashabihil qadatil ghurril mayamin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat bitaqwallahi azza wa jalla rabbil ardi was samawat فإنه قد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum bapak dan kaum ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai. Alhamdulillah, rasa syukur yang sedalam-dalamnya atas segala rahmat, nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita memujinya dengan pujian yang setinggi-tingginya. Mudah-mudahan rasa syukur kita melahirkan nikmat-nikmat yang baru pula, yang senantiasa membuat kita mendapatkan nikmat dan bersyukur kepadanya. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam yang telah mengajarkan kita agama ini sehingga terang jalan ke surga tinggal diikuti, dan jelas pula jalan menuju neraka sehingga dihindari. Tidak ada jalan ke surga kecuali jalan Nabi alaihi salatu wassalam, dan Nabi telah membentangkannya seluas-luasnya, seterang-terangnya, sehingga tidak diperlukan lagi jalan-jalan lain yang tidak dari Nabi alaihi salatu wassalam. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, masih melanjutkan doa selepas at-tahiyyat al-akhirah. Jadi kemarin kita sudah sebutkan bahwa setelah selesai salat, yang dianjurkan Allah SWT dan Nabi-Nya adalah zikir, az-zikir. Sedangkan dalam salat doa. Jadi daripada mana yang lebih afdal, kita berdoa setelah salam atau sebelum salam? Nah, mana lebih afdal? Sebelum salam. Karena itu anjuran dari Nabi alaihi salatu wassalam. Sedangkan selesai salam adalah zikir yang diutamakan. Maka doa dalam salat itu lebih utama. Jadi kalau tuan-tuan ada hajat, ada pinta, perpanjang salatnya. Jangan perpanjang zikir setelah salatnya, atau jangan tunggu doa setelah salat, karena doa dalam salat lebih utama, baik dalam waktu sujud ataupun di at-tahiyyat al-akhirah, di tahiyat akhir sebelum salam. Apalagi kalau kita sedang salat sunat. Jadi kalau salat sunat kan bebas kita, soalnya kan berdoalah sepanjang-panjangnya dalam salat itu. Berdoalah sepanjang-panjangnya dalam salat itu. Itu tidak jangan nampung tangan berdoa aja. Tengah sujud apa pula nampung tangan, tidak bisa sujud. Kan ya? Padahal doa yang paling utama adalah waktu sujud. Nah, kemudian ketika tahiyatul akhir, tangan harus di atas paha kita. Dan salah satunya dengan isyarat. Tidak mungkin pula sambil
menampung. Jadi tidak syarat doa mesti menadahkan tangan dalam bab-bab tertentu. Walaupun dibolehkan atau dianjurkan pula menadahkan tangan dalam momen-momen tertentu pula. Nah, di antara doa yang diajarkan sebelum atau di penghujung salat adalah yang pertama kemarin, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala zikrika. Zikir kalau tak dimudahkan Allah berat, maka kita minta pertolongan kepadanya. Kenapa kita minta banyak berzikir? Kenapa kita harus banyak berzikir? Karena zikir itu adalah kemenangan. Dan yang paling banyak nanti membuat kita terkejut dengan hasil pahala kita adalah dari zikir. Menyamai orang-orang kaya yang dermawan, yang menginfakkan hartanya sebanyak-banyaknya, bisa kita tandingi dengan zikir. Nah, bisa tertandingi dengan zikir. Hanya berzikir dia dapat jalan zalika fadlullah yutihi may yasha. Tapi pada umumnya orang kaya payah sampai zikir bang ya, mamak ya. Nak zikir tak kenal piti kan dia tong. Nak berzikir ada lotang kan di bahayu. Nak zikir tiba lop utang kan di temo dan sebagainya. Sedangkan yang tak banyak piti mudah untuk berzikir. Kemudian zikir itu adalah tanda orang beriman. Zikir mendatangkan ketenangan. Zikir membuat kita disebut-sebut pula oleh Allah Subhanahu wa taala, ada banyak. Maka orang berzikir itu orang menang. Kemudian wa ala syukrika, dan bantu aku bersyukur kepadamu. Bersyukur itu kaum muslimin bunyi sanang tapi sakenek nan sonek yang bisa. Ya mak, bunyinya mudah bersyukur, tapi yang betul-betul bersyukur sedikit. Allah yang katakan wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit di antara hamba-hambaku yang pandai benar-benar bersyukur. Itu kan rukun syukur kemana lah? Lalu pula lihat, ada satu, mengakui nikmat itu dalam hati. Nah, yang kedua, mengakui itu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketiga, memuji Allah yang telah memberikan nikmat itu. Yang keempat, yaitu menggunakan nikmat pada yang disukai Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, tidak menggunakan nikmat pada apa yang dimurkainya. Jelas? Sekarang kita diberikan nikmat kemerdekaan. Maka nikmat ini tak boleh digunakan untuk kedurhakaan. Makanya mensyukuri nikmat kemerdekaan bukan dengan membuat perayaan kemaksiatan. Ya. Kira-kira orang Tino menari depan orang jantan. Tidaklah cukup kain, maksiat atau ketaatan. Maksiat atau taat? Elok menuhi adat istiadat. Menuhi adat istiadat awak elok tak? Orang Tino kain tak cukup menari di malam hari di depan orang laki-laki. Elok tak menuhi adat? Lebadat kan tak dah, apalagi menurut syariat. Sekarang diberi nikmat kemerdekaan, lalu kita gunakan untuk perayaan yang mengandung kemaksiatan, berarti kita tak pandai bersyukur.
Nikmat yang diberikan bukan untuk membuat Allah suka, tapi justru membuat Allah murka. Maka kita perlu selalu minta tolong kepada Allah. Sebab selepas solat ini, dalam solat mungkin kita tidak buat maksiat, tapi selepas solat mungkin kita akan berbuat maksiat. Maka kita doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika, dan bersyukur kepadamu. Sebab orang bersyukur itu tersanjung di hadapan Allah SWT, dan orang bersyukur selamat dunia dan akhiratnya. Makanya minta tolong dibuat, tolong berzikir, minta tolong bersyukur, tolong bersyukur. Kemudian wa husni ibadatik, ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, dan supaya saya baik ibadahnya. Subhanallah, kalau bukan karena pertolongan Allah juga tidak mudah memperbaiki ibadah. Sah? Tidak mudah. Datang Nabi SAW kepada orang-orang Mekah yang notabene mengatakan mewarisi agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi mereka beribadahnya bagus atau tidak baik? Ibadahnya orang Makkah waktu itu, menurut mereka ya bagus, menurut mereka. Tapi menurut Allah bagus atau tidak? Tidak. Mereka beribadah pada Allah atau tidak? Beribadah. Orang jahiliyah solat pun tidak. Orang jahiliyah solat tidak, tawaf tidak, sa'i tidak, haji tak? Orang jahiliyah haji tak dulu? Haji, tawaf di Ka'bah, sa'i antara Safa dan Marwah. Berarti asalnya mereka agamanya apa? Asal agama mereka apa? Kalau sa'i, apa no sa'i itu? Wong Nabi atau Islam? Oh Islam aslinya. Tawaf, ada orang yang tawaf di Ka'bah, orang Islam itu enggak? Islam. Dan ketika ditanyakan siapa Tuhan kalian? Allah. Mereka menyebut Allah. Allah Tuhannya. Tetapi mereka merubah-rubah ibadah yang dulu diajarkan oleh Nabi. Kenapa berubah? Karena ulamanya sudah tidak ada lagi, atau tidak berkuasa, atau tidak tidak kuat lagi menghadapi tekanan masyarakat. Kadang kaum muslimin dan muslimat, orang kalau tidak kuat tidak bisa membendung tekanan masyarakat. Ini kata Allah, ini kata Rasul, tapi masyarakat tidak. Contoh itu rubuyanya apa aja? Tolok mubah. Ini tolok mubah. Tidak dah. Kalau tidak kuat, tidak kokoh, tidak kuat. Seperti kata seorang kiai, memang dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i dia sebutkan bahwa acara kegiatan ini adalah bid'ah munkarah, bid'ah yang mungkar. Tapi apa jalannya masyarakat itu kojonya. Kalau togang baik awak di kita yang diperanginya. Awak nak kena ubuk adanya ya. Jadi tidak tahan. Akhirnya ulamanya ikut keinginan masyarakat. Kebanyakan masyarakat berilmu atau tidak? Kebanyakan masyarakat berilmu atau tidak? Saya nunjuk tangan dan tamat pondok. Kok orang? Tak tahu dah. Yang tempat pondok. Syekh. Pondok mana? Haji. Yang tempat pondok. Mak, siapa nama pondok pesantren? Baik. Siapa tonton hafal Quran? Tak jurang. Siapa nampaknya tamat kitab tafsir soci jadilah. Tak juga ada orang.
Yang tamat kitab hadis sacik jadilah. Tak juga. Jadi kebanyakan manusia, masyarakat tidak berilmu. Lalu dijadikan mereka sebagai penentu. Akhirnya ulama dikemudikan oleh keinginan masyarakat. Makanya ulama yang ikut masyarakat mesti tersesat. Tapi ulama yang bisa mempengaruhi masyarakat, mudah-mudahan itu yang selamat. Karena mengikuti orang berilmu itu selamat. Tapi mengikuti orang tak berilmu, mengikuti orang tak berilmu, tersesat. Cuma masalahnya uang sosek lepona tontunya sosek deh. Hah? Dan sengaja aku soseknya ada mau jenis itu? Tak ada mau. Makanya kita minta kepada Allah, tolong saya ya Allah mau memperbaiki ibadah saya. Dengan apa? Dengan ilmu yang Allah turunkan dan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diwariskan. Makanya kita ukur dengan itu. Karena baiknya ibadah itu ditentukan dengan dua syarat utama. Yang pertama, harus kita minta kepada Allah kita ikhlas dalam setiap amalan kita. Kalau nak dibantu ikhlas dalam payah-payah sih, jangan langkah pintu saji itu lah lari ya kita kadang. Karena ya, apalagi sahabat doang kan, Ustaz salat tak cuma apa tadi, nak kena uang itu doang ya, marah kita. Nah, jadi harus ikhlas. Yang kedua, mesti mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus mengikuti Nabi? Sudah kita jelaskan dulu di awal-awal ketika menjelaskan makna syahadat anna Muhammadar Rasulullah, karena yang mengetahui apa yang Allah inginkan daripada kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia yang paling tentu? Sebab beliau yang menerima wahyu. Maka kita ikuti dia, jangan menyimpang dari jalannya. Sebab orang-orang jahiliyah dulu menyimpang dari jalan Nabi Ibrahim dan Ismail. Auzubillah. Akhirnya mereka menjadi masyarakat jahiliyah. Mereka orang hebat-hebat, cerdas-cerdas, cuman meninggalkan ilmu atau tidak berilmu. Makanya kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jangan bertanya masalah agama kepada orang yang tidak berilmu. Tapi yang cadia Ustaz, cadia berfikir kan tak berilmu lah. Ayah-ayah orang tak sekolah kan cadia-cadianya, tapi enggak buntungnya bisa buat sekolah deh, tapi lebih ilmunya, nah, cerdas itu ya penting, tetapi ilmu lebih tinggi. Sebab cerdas uang sosek cadia juga. Makanya aliran-aliran sesat dalam Islam, semuanya pencetusnya adalah orang-orang cerdas. Orang-orang cerdas. Percaya lah? Sahabat cicik. Orang-orang cerdas. Abu Jahal cerdas tu enggak? Cerdas. Fir'aun cerdas tu enggak? Cerdas. Namrud cerdas tu enggak? Cerdas. Tapi kok sosek? Karena kecerdasan tidak menjamin keselamatan, tapi ilmulah yang menjamin keselamatan. Itulah sebabnya kita minta kepada Allah dibaikkan ibadah kita. Kenapa ibadah yang mesti dibaikkan? Apa tidak sabuk pekerjaan kita, profesi kita sayai, rumah diancang dan sebagainya? Nah, sebab kita di dunia ini adalah untuk beribadah. Tidak mungkin bisa pergi ibadah kecuali dengan izin Allah SWT. Kalau untuk duit, ya, dulu tidak ada namanya fakultas teknik bangunan, fakultas teknik ada, tapi
Umat Nabi Saleh, umat kaum Samud bisa membuat rumah dalam gunung. Pada tuan nanti kemadaan Saleh itu dalam gunung umat tinggi-tinggi itu pintu saja. Adalah bisanya mengatur sirkulasi udara dalam batu kan angin tu, tapi mereka bisa mengatur sirkulasi udara di situ. Tidak pakai, tidak disinyor mereka. Hanya dengan berpikir bisa menemukan itu. Karena apa? Coba bangkin ini ya, nawak lawak, berapa lama ancak orang? Kan bisa pikirnya. Dimakan mata, dah lama dah kan? Apa lama? Dipanggang, ceti api. Diabui, ceti ayu, api. Digoreng, cai minyak. Tak bagam, tak lama dah. Tak secai, gam. Dahulu ketika tak ada colok, tak ada mancis, ya korek api. Dapat doang apinya, lain. Bisa juga api. Kan ya? Jadi itu kecerdasan. Tapi kalau cai bagi para nak beragama no elok, bisa dengan pikiran? Bisa dengan pikiran? Tidak. Tidak. Makanya sesatnya orang jahiliyah dengan pikirannya. Sosok kau ajak dibuat, akhirnya jadi agama jahiliyah. Dan tersesatnya umat kita, umat Islam seperti janjikan Nabi SAW, karena memang dengan pikirannya dan perasaannya, bukan dengan ilmu. Makanya oleh sebab itu sekali lagi yang jadi patokan bukan keinginan masyarakat, tapi adalah ilmu yang Allah amanatkan kepada para ulama. Makanya masyarakat jadi pasal ustaz tak. Dia pasal ustaz kalau tak cuma kami kaji, jangan ngaji sikonya. Cuma aja pengajinya. Cuma aja belajar jauh. Kalau kan kaji kampung kan harus dibaca. Apa guna pitinya banyak kau dulu? Kuliah sampai tahun lah ya. Kan ya? Sampai tahun kuliah wawiti banyak. Ini kan dibawa kaji kampungnya. Kaji tangku satunya kan tak ada boba kan era. Untuk apa paywo jauh? Sia-sia abi babi ini telah ambil piti tak? Piti abi lebih baik belajar di kampung aja kajang. Kencang itunya. Tapi makanya Allah suruh kita belajar pergi jauh di sumber-sumber ilmu. Sudah itu pulang untuk memberi peringatan. Ternyata dahulu kan tak tahu dah dah ngosong bajanggu juga, tak tu orang tua juga sana kan ya. Saya kan tak tahu tak sama bajanggu lah tua dahulu. Kosan tak orang muda pun disuruh bajanggu. Soalnya sunat itu atau apa namanya atau wajib khilaf ulama, ada masalah. Dan penting dianjurkan. Dulu tak tahu dia ngosong sifat Allah lebih pada 20. Kan sifat 20 pelajarin alanya kan ya? Kosan sifat Allah banyak kosan. Kan ya? Allah adil tak? Ada di sifat 20 sifat adil? Tak ada. Allah penyayang tak? Ada di antara sifat 20 penyayang? Tak ada. Allah maha lembut. Ada maha lembut sifat lembut dia Allah di sifat 20? Tak tahu lah. Kan ya? Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala ridhanya lebih cepat daripada murkanya. Ada sifat 20 sifat ridha? Allah meridai? Tak ada. Kemudian Allah mengabulkan doa. Ada sifat 20 mengabulkan doa? Tak. Bila tentu itu? Setelah kita mengaji, belajar. Oh ternyata sifat Allah itu banyak. Tuan-tuan, mana lebih elok? Uang tu sifatnya sekeneknya elok daripada yang banyak elok. Lebih banyak. Semakin banyak kita mengatakan sifat Allah yang baik, yang al-husna, maka semakin tinggi nilai Allah di hati dan mata kita. Sah? Makanya kaum muslimin dan muslim, bila tahu kita tahu setelah kita belajar, kita baca. Dulu buku semeja lah banyak, tumbang kau siku deh, kembali buku darun dulu.
Hasan buku uang samusa haji pustaka pribadi samusa haji panu kan sodo panu tu pustaka pribadi wang betul ampe tingkek lagi lain tu pribadi anu pustaka umum dah awak dulu sepanjang kau dah lah jadi ulama dunia awak soya tapi tidak ternyata orang bukunya lebih banyak batonton buku. Nah dulu awak hafal juz 30 ada yang surat-surat lazim lah habis wak ya. Kasan orang 30 juz hafal dia orang saja. Awak 3 juz lah hebat waktu itu kan ya je. Maka nak cerita banyak memang itu dituntut atau kena dulu kan ya. Kan ya. Tapi imam sekarang dak. Uang lah mulai di sebagian masjid ke awak mesti khatam Quran 30 juz selama Ramadan. Kalau 30 juz tak mungkin imam-imam kampung jadi imam lah. Kan ya? Mesti hafiz 30 juz. Kan ya? Memang nama kalau nak jadi imam jawab dah terpaksa tambah hafalan. Kalau tak terpaksa mempersilahkan. Baik, yang wajib diketahui itu yang lain tak wajib ketahui dah. Hah? Apa dia ikut wajib ikut tidak? Hukum wajib, hukum sunat, hukum harus, hukum siapa? Hukum Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ketika ditunjuk kau dalam Quran dan hadis untuk ditinggal, untuk dipelajari, untuk diyakini dan dipelajari. Maka oleh sebab itu kecuali tidak sabun deh, kecuali tidak disebutkannya dalam Al-Quran dan hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Apa tidak mengetahui Allah wujud wajib, sedangkan mengetahui Allah adil tidak wajib? Siapa bezong-bezong tu? Apa dia mengetahui Allah kudrat, mengetahui Allah maha pengampun, tidak wajib? Ya, di mana datang pembedaan itu? Padahal kedua-duanya sama-sama disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Ya sudah, masalahnya bukan masalah wajib dan tidak wajib. Masalahnya sebagian kaum muslimin tidak meyakini sifat Allah kecuali yang 7 itu saja atau yang 20. Yang lain tak boleh dinisbat pada Allah secara terperinci. Secara global iya, secara setiap sempurnaan milik Allah. Tapi adil sempurna tak? Adil sempurna tak? Sempurna tak pernah diisbatkan. Jelas? Jelas itu wallahu alam. Ini sebenarnya istilah. Sebab semakin banyak kita mengetahui sifat Allah SWT, semakin tinggi nilai Allah di hati kita. Kalau sekian itu semakin turun di hati kita. Kan ya? Kan ya? Jadi kalau Ta'ala di makhluk aja, awak nak boleh apa misalnya? Mulai teko. Teko itu bahannya tidak pakai. Sudah itu listrik hemat. Kemudian anti bakar. Lah, sampai di situnya. Nah, tambah kalau lain kok aun ayu sudah dia jawab aun ayu langsung deh. Kira-kira mana nak pilih? Dan pertama tu ni kok? Sudah itu tabik piti dalam. Pasti yang punya sifat lebih banyak, dengan mengetahui sifat lebih banyak, kita akan lebih menghargai dan memuliakannya. Jelas? Makanya sifat Allah SWT semakin banyak kita kenali asma dan sifatnya dan kita akui dan imani, maka Allah semakin hebat di mata orang-orang beriman. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kemudian ada doa lain yang diajarkan, masuk waktu saya. Nah, doa lain yang diajarkan oleh Nabi SAW itu bermula dari pertanyaan
Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya, menanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, allimni du'aan ad'u bihi fi salati. Ya Allah, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajarkan kepadaku doa yang aku baca di dalam salatku. Di dalam salatku. Di suatu riwayat di dalam salatku dan di rumahku. Lalu Nabi katakan, ucapkan Allahumma, ya Allah, inni, sesungguhnya aku, zalamtu nafsi, menzalimi diriku, zulman katsiran, dengan kezaliman yang banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau. Naam, faghfirli, maka ampunilah bagiku, maghfiratan min indik, ampunan yang datang dari sisimu, warhamni, dan berikan aku rahmat, innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya engkau yang maha pengampun dan maha penyayang. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Jadi Abu Bakar radhiyallahu anhu, kaum muslimin, lihat bagaimana antusiasmenya para sahabat. Abu Bakar pandai bahasa Arab. Nah, dia pandai bahasa Arab. Aku contoh mah. Pandai Abu Bakar bahasa Arab. Lain. Kira-kira bisa juga ngarang doa song. Bisa ndak inyo membuat bahasa digunakannya untuk berdoa? Bisa ndak? Bahasa Arab? Bisa ya? Coba tanya ke Nabi dah. Apa tanya ke Nabi dia lah? Hah? Apa tanya ke Nabi lagi? Padahal dia orang Arab yang pandai bahasa Arab. Dia tanyakan ke Nabi alaihi salatu wassalam, karena doa yang diajarkan Nabi itu dasarnya wahyu. Sedangkan doa yang kita karang sendiri adalah ra'yu, pendapat kita, pemikiran kita. Mana yang lebih tinggi nilainya, wahyu atau ra'yu, pendapat kita? Wahyu. Karena wahyu datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka barakah. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, kalau ada yang bertanya, mana yang lebih bagus, doa yang saya karang atau dikarang oleh guru, atau doa yang diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam? Doa yang diajarkan Nabi alaihi salatu wassalam. Maka kalau ditanyakan, ini Ustaz wirid wali fulan, misalnya wirid Syekh fulan, karangan dia sendiri, kan ada buku-buku doa isinya karangan ulama, sebagian ada di Quran, dari hadis, sebagian dari dia sendiri. Seperti banyaknya jenis selawat hari ini. Kebanyakan jenis selawat hari ini, ada selawat kafiyah, selawat munjiyah, selawat syabiyah, selawat badar, selawat apa lagi, selawat kampung bau dan sebagainya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ya kadang-kadang bahasa orang culuk ya. Nah, tapi tetap salawat yang diajarkan Nabi alaihi salatu wassalam lebih afdal dari seluruh salawat itu. Jadi ada hikmah. Ada pula yang mengatakan kalau baca salawat itu bisa nengok Nabi tengah hidup ilahnya. Cito, citwi, cimato, gunang lutri. Masa waktu saya kita azan dulu. Nah. Allah
Saudara. 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 La haula wala quwwata. La haula wala quwwata. La haula wala quwwata. Ma'asyar kiram, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi kembali ke doa itu, Allahumma inni zalamtu nafsi. Ya Allah, sesungguhnya aku menzalimi diriku. Zulmun nafs, menzalimi diri, maknanya adalah melakukan maksiat. Karena ketika kita melakukan maksiat akan membuat badan kita akan menanggung akibat. Atau zalim juga termasuk menzalimi diri, tidak melaksanakan perintah khususnya yang diwajibkan, tak dilaksanakan atau tidak menyempurnakannya. Zalim juga kita. Bahkan meninggal yang sunat-sunat padahal kita sempat dan dapat, termasuk menzalimi diri. Apa sebab? Karena nanti membuat kita diazab. Makanya sebelum masa itu datang, maka Nabi nasihatkan kepada siapa? Coba lihat, ini orang yang dijamin masuk surga kaum muslimin, manusia terbaik setelah Nabi alaihi wassalatu wassalam, tapi tetap diajarkan untuk mengakui kezaliman diri, karena tak satu pun kita yang maksum, apalagi kita yang tidak ada jaminan masuk surga ini. Lebih berhak dan lebih harus sering membaca doa ini, ya Allah, saya mengakui menzalimi diriku. Karena kalau tidak mau ngaku cuy, tidak akan minta ampun cuy. Karena ya, orang yang salah tidak ngaku salah tak akan pernah minta maaf. Orang yang miskin tak pernah merasa miskin, tak akan pernah tunduk. Kan ya? Makanya separa-para orang sakit tapi tidak masuk sakit. Salah tapi tak merasa bersalah. Nah, ini yang parah. Maka kita diajarkan untuk merasa bersalah kepada siapa? Pada Allah. Gimana tidak akan masuk bersalah sih? Sebesar apapun amal kita, tidak bisa untuk membayar nikmat yang Allah beri. Karena Allah sabuin sampai butuh atau awak. Kalau ada dokternya bisa nemoliang tapi tanah apa tu dan bosok dol. Amun tak? Mana amun batur pada tanah tadi? Amun batur. Kemudian kalau ditengok-tengok, ya ini orang-orang yang sehat-sehat. Darah yang dibutuhkan oleh orang yang sehat setiap hari menurut para ahli
80 liter setiap air atau 80.000 cc. Pona tuan-tuan transfusi darah? Hah? Nambah darah oleh pona? Tidak ada ya? Alhamdulillah, untung. Dalam 2 kali nambah darah, dia ponek. Nah, jadi satu kantong 1000 cc boleh plastik, boleh untuk bayu upah untuk menyimpan dan sebagainya. Dah kan tak boleh dibeli lah. 1 juta lebih. Kalau 80 kantong 80 juta. Ada gaji orang 80 juta saya. Hah? Ada. Enggak. Kalau nawa pun enggak je kan nak buat bayu. Tapi Allah berikan secara gratis. Itu salat 5 minitnya. Ada orang bergaji 5 minit 80 juta, kan ada orang. Itu sambil lengong kiri kanan lo gitu. Berfikir lo gitu. Ndak obi awal ndak tentu ujung. Subhanallah. Maka wajar kita bilang Allahumma inni zalamtu nafsi. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku. Wala yaghfiru zulman katsiran. Kezaliman yang banyak. Kita hitung kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jak pagi tadi berapa banyak salawat. Mak. Jaga lolok tadi. Dia baca doa. Lah, cik lo kan ni. Lek copek jago. Lambek lo. Lek kamu sajid subuh. Alhamdulillah. Ya. Kemudian lek khusyuk solat. Ini kaum muslimin dan muslimat. Dia hitung banyak zalim kita. Maka wajar kita katakan, ya Allah, aku menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Tu apa cara? Ya kalau orang aku tu tanya keinginan mengampuni lah, nyakat ini yang kami hisab kita. Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Ditafsirkan zalim dengan dosa karena di doanya tidak ada yang mengampuni dosa. Dosa itu timbul karena tidak melakukan kewajiban atau melanggar yang dilarang. Makanya karena saya tidak melaksanakan dengan baik atau kurang baik, saya zalim. Dan atau karena saya melanggar perintah larangan, saya zalim yang banyak. Dan tidak ada yang mengampuni dosa. Pengakuan yang kedua lagi, tidak bisa saya minta ampun ke siapa pun, tidak bisa. Hatta ke Nabi, saya tidak bisa minta ampun ke Nabi SAW. Tidak ada yang mengampuni dosa illa anta, kecuali engkau. Nah kalau gitu, tentu permohonan dimasukkan ke mana? Ke Allah SWT. Maka tuan-tuan, kalau minta syafaat, jangan minta ke Nabi. Nabi tak punya hak memberikan kecuali dengan izin Allah kepada beliau dan ridha Allah kepada orang yang akan diberi syafaat. Maka meminta syafaat kata Nabi adalah termasuk penyelewengan akidah. Karena berdoa kepada Nabi itu adalah syirik. Masa orang yang syirik nanti diberi syafaat? Tidak mungkin. Maka kalau itu, oleh sebab itu minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala syafaat itu. Dengan apa? Dengan melaksanakan dan mengikuti Nabi SAW dan banyak-banyak bersalawat kepadanya dan banyak menguatkan keimanan dan ketakwaan. Itu adalah bagian daripada jalan untuk mendapatkan syafaat. 6. Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Tak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau. Oleh sebab itu saya murni meminta kepadamu, faghfirli. Oleh sebab itu ampunilah aku. Maghfiratan min indik, ampunan yang datang dari sisimu. Warhamni. Kalau sudah dapat ampunan, insya Allah kita berhak mendapat rahmat. Rahmat itu adalah yang membuat kita masuk surga. 6.
faghfirli warhamni maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya engkaulah yang maha pengampun maha penyayang. Nah, ini doa mesti juga sering kita baca ya di dalam salat kita. Dalam salat kita memang tidak disebutkan dalam hadis dibaca di penghujung salat, tetapi karena Nabi katakan sebaik-baik doa adalah di penghujung salat tadi atau ketika tersujud. Nah, dibaca waktu sujud silakan, tapi kalau awak jadi imam jelas bekolah bangkit lo makmum kan hilang makmum. Nah, tapi khususnya salat-salat sunat kita. Nah, atau kalau lelah imam sekali sampai membaca ya. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, jangan sampai lupa minimal doa yang dua tadi. Masih banyak doa-doa lain yang diajarkan Nabi SAW dibaca di dalam salat. Nah, semisal Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, a'udzubika minal jubni wal bukhl, a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa amalin la yurfa wa qalbin la yakhsha wa du'ain la yusma, dan lain-lainnya. Tapi ini diantara doa-doa yang pertama, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang kedua adalah Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Semoga Allah SWT mudahkan kita mengamalkannya sehingga kita di akhirat mendapatkan hasil maksimalnya. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Aduh, tanya oleh jom awal aja ni jawab cekosan tanya boleh jalan nam. Memang ada di dalam sebagian mazhab disebutkan, tetapi tidak ada dalil yang mengatakan. Wallahu alam. Agaknya ya, tetap berdirinya sama laki-laki dengan perempuan. Itu di mazhab Abu Hanifah memang disebutkan bahwa wanita itu karena ablaq lis-satr, lebih tertutup. Jadi wanita diupayakan setertutup mungkin. Itu hikmahnya bagi mereka. Tetapi saya tidak mengetahui ada dalil yang mengharuskan itu membedakan antara berdirinya laki-laki dengan berdirinya perempuan. Sebagaimana mereka mengatakan laki-laki bersedekat begini, perempuan begini macam kedinginan. Juga saya tidak mengetahui dalilnya. Wallahu ta'ala alam. Pada asalnya laki-laki dan perempuan sama salatnya, wallahu ta'ala alam, kecuali yang dibedakan oleh syariat. Misalnya wanita mana lebih afdal salatnya di rumah atau di masjid? Lebih afdal di rumah. Tapi ke rumah tak je tak baca salat dah, kan ya? Maka di masjid dari sisi ini lebih bagus. Ke rumah kan tak belajar dah. Tanya ke abang, jadi lainnya pada abang tu gile. Anu selesai abang jalan lah debat dah. Jadi tak apa. Makanya ada hal lain yang membuat masjid mungkin lebih afdal baginya. Ada kajian, ada wirid. Di rumah tak ada kajian, tak ada wirid misalnya. Kemudian cik lain. Beko kalau taklah ada jemaah ibu-ibu, tak ada jemaah orang di sekampung tu dah. Jadi tim penyelamat ibu-ibu tu. Jadi timnya cik muazzin, qamat, imam seorangnya di masjid runya. Kan tak usah jemaah ada dah. Terpaksa ibu-ibu jadi penyelamat kadang dia. Lanawo salat berjamaah. Salat berjamaah tu tuan-tuan dan puan, hukumnya dalam mazhab Syafi'i tak sunat dah, fardu kifayah.
bagi kolektif kita. Jadi sampai musajib Babu Salam ko ndak seorang je berjamaah dah cu sekampung bau badoso. Dosa. Tapi kalau ada sebagian yang solat bagi mazhab Syafi'i, insya-Allah yang lain tidak berdosa dah, kecuali kalau tidak solat. Kecuali kalau tidak solat. Sudahlah tidak jemaah dah loh. Solat tu dapat nolong dulu lah. Nah. Tapi dalam mazhab Syafi'i sunat muakkad bagi pribadi-pribadi. Tapi bagi orang sekampung itu perlu kifayah. Tolak dia tuan-tuan tidak solat jenazah. Ilai tolak mati orang tidak kubur le tolak. Kandak dah. Hanya lah biar pada itu dulu. Dah biar pada itu. Nyawanya entah balik-balik. Oh. Dia tadi jangan. Nya salah faham tapi tidak berubah faham dulu. Sama kini wasiat orang tua awak non mati. Tolak tuan-tuan nak melahirkan. So mati ayah yang kojong iko atau impakkan iko kamai. Tolak tidak melaksanakan? Hah? Kan tak tolak dah? Kan iya? Oh kau wasiat ayah, wasiat omak kau wajib dilaksanakan. Padahal wasiat Allah Ta'ala tidak awak laksanakan lah. Apa wasiat Allah Ta'ala? Mati kalian bagi harta yang ditinggal dulu langsung. Kan wasiat Allah Ta'ala tu yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hazzil unthayain sampai akhir. Di ujung diulang oleh Allah Ta'ala wasiyatan minallah. Di awal wasiat Allah kepada kalian, di ujung wasiat Allah kepada kalian. Mana baik wasiat Allah Ta'ala tu wasiat ayah mak. Nah, cuma itu dia. Deklah salah faham tu kalau satu sebagian yang buat bagi lah warisan dengan dek tiyo dia kan nya. Siram apa nombor cakap apa kubun ayah mak bau. Lah nak bagi-bagi harta kalian nya. Itu bila bagi kalau pilih tanang-tanang nak soal tanang babantah kemudian. Nya dalam 1 tahun tu lah banyak lah bidik menunggu rumah tu. Kan iya? Nanti tak diam-diam lah tajuk lah kau boleh mau kosan dek laki. Tanya kamu buat apa lagi? Dah ya nak enggak? Mana piti warisan awak tu bang? Apa sebab? Karena mengabaikan tadi. Mengabaikan tadi. Wasiat orang tua kepada kajang, wasiat Allah Ta'ala tidak apa? Kajang. Wallahu ta'ala alam. Baik. Berkali demikian. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya-Allah amalan yang lain. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.